Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ibu nyai, para asatidzat, hadratul mukarramin, para pengurus Takmir Masjid Baitur Rahim Merauke Jambi, segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim Merauke Jambi yang kami hormati. Syukur alhamdulillah mana kita haturkan kehadiratillah, karena pada pagi ini kita oleh Allah dibarengi rahmat yang begitu besar berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah di Masjid Baitur Rahim ini insyaallah dengan sempurna, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan pagi ini. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut mereka, para pengikut-pengikut beliau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita bulan ini alhamdulillah dibarengi nyampe umur kita berjumpa lagi dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita sesuai dengan doa Rasulullah dibarengi berkah di bulan Rajab, bulan Syaban, sampai kita nanti berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmah, dan bulan yang penuh keistimewaan. Mengapa kita wajib bersyukur? Karena pada bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang istimewa, bulan haram, di mana ibadah kita pada bulan Rajab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya berlipat ganda. Rasulullah dawuh, "Sum minal harami", berpuasalah engkau pada bulan haram, lipat dengan sunnah melaksanakan puasa di bulan Rajab ini, entah 1 hari, 2 hari, 3 hari, terserah panjenengan sesempat mungkin. Aturan saking Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa sunnah itu oleh sahabat Bahili, itu pernah ditanya berapa, kalau Indonesianya begini, berapa harikah saya harus berpuasa atau kami harus berpuasa sunnah pada bulan Rajab ini atau bulan-bulan yang lain, bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, di luar bulan Ramadan. Rasulullah menjawab 3 hari, kemudian diberi jeda 3 hari lagi, diberi jeda, dan seterusnya sampai 1 bulan. Intinya kita berpuasa 3 hari, diberi jeda 3 hari, diberi jeda. Keterangan hadis itu ada di riwayat Imam Abu Daud. Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan materi pengajian. Kalau yang pertemuan lalu membahas tentang sujud sahwi, pada pertemuan saat ini kita akan membahas sunnah-sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah di dalam sholat yang apabila ditinggal disunnahkan ditutup atau ditempel, ditambal dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Untuk lebih jelasnya, mari kita tawassul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi min al-ansari wa muhajirin khususan al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ila tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin min al-ulama wa syuhada wa shalihin wa jami'il mujahidin wa jami'in khususan Al-Qabrati Abu Hanifah Malik Syafi'i Ahmad bin Hanbal wa ila hadrati Sultan wa Syekh Qadir Jalali wa Quran wa ila hadrati Islam
Ali bin Muhammad al-Jali radhiyallahu anhu wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh al-Imam al-Alim al-Alama al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi al-Jami wa ila hadrati Syekh al-Alim al-Alama al-Fadil al-Fadil Syekh bin Syumair al-Hadrami wa ila hadrati jami' mu'allifin wa khususan hadrati abaina wa matina jami' qarabana jami' syahadatina jami' ta'lamana wa jami'an muslimin wa la hadrati jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi wal magharibi wal bari wal bahriha syarilla ilahul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah faslun ab'adus sholati sab'atun at-tashahhudul awwalu wa qu'uduhu wa sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa sholatu 'alal ali fit tashahhudil akhiri wal qunutu wa qiyamuhu. Faslun ay hadza adapun ini faslun ialah fasl ab'adus sholati adapun sunnah-sunnah ab'adnya sholat sab'atun ialah ada 7. Artinya bahwa sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada 7. Apa saja dari 7 itu? Al-awwalu at-tasyahudul awwalu. Yang pertama yaitu tasyahud awal. Al-murad wal murad bihi al-lafdzul wajibu fi tasyahudil akhiri. Artinya tasyahud yang dimaksud di sini adalah lafal tasyahud yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Apa lafalnya? Ya, seperti yang kita baca setiap tasyahud, setiap sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini lafzul wajib, yaitu lafal tahiyat yang wajib dibaca pada tasyahud akhir ya. Pada tasyahud awal ini hukumnya sunnah, namanya sunnah ab'ad. Apabila orang yang sholat ya, meninggalkan bacaan tasyahud awal, maka ia disunnahkan mengganti dengan sujud sahwi setelah rakaat terakhir dari sholat yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua ya, wasani qu'uduhu, dan yang kedua adalah duduk untuk tasyahud awal. Itu hukumnya sunnah. Alasannya karena duduk merupakan suatu perbuatan yang dimaksud di dalam tasyahud awal, maka duduk di dalam tasyahud awal itu hukumnya sama dengan tasyahud awal. Itu kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah, maka duduk ketika tasyahud awal juga hukumnya sunnah ab'ad. Kalau ada orang tasyahud awal kemudian tidak duduk, maka orang yang sholat itu harus sunnah mengganti dengan sujud sahwi setelah rakaat terakhir dari sholat yang dilaksanakan. Wasalisu, dan adapun yang ketiga as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu membaca sholawat atas nabi ya, pada tasyahud awal ya. Artinya orang yang tidak membaca sholawat atas nabi pada tasyahud awal itu sholatnya tetap sah,
tetapi harus diganti dengan sunnah diganti dengan sujud sahwi. Faidatun, ya, ini Kewasonet menjelaskan tentang beberapa hal, ya, bahwa jika imam tidak melakukan tasyahud awal, di sini lautarokal imam tasyahudan awal la yajuzu lil ma'mumi takhallufu lahu wala li waqtihi wala julusu min ghairi tasyahudin. Artinya jika imam tidak melakukan tasyahud awal, ya, maka makmum tidak boleh berbeda dengan imam, ya. Artinya karena imamnya tidak melakukan tasyahud awal, kemudian makmum melakukan tasyahud awal, itu tidak boleh, ya. Berbeda artinya di sini untuk melakukan tasyahud awal. Jika makmum itu tetap mengikuti imam, kecuali mufarraqah, ya. Dan makmum juga tidak boleh berbeda dengan imam, artinya tidak ikut imam untuk melakukan sebagian dari tasyahud awal, ya. Atau duduk di selain duduk tasyahud awal, sekalipun imam duduk untuk duduk iftirash, ya. Yang ketiga, apabila imam tidak membaca doa qunut, ya, maka makmum boleh berbeda dengan imam, ya, untuk membaca doa qunut, ya. Bahkan hal itu sunnah bagi makmum, ya, jika makmum itu makmum masbuk yang menutupi imam pada sujud pertama, ya. Jika makmum itu tidak tahu bahwa ia makmum masbuk, ya, yang tidak menutupi imam 2 rakaat, maka tidak boleh berbeda dengan imam. Artinya makmum itu tidak boleh membaca doa qunut. Ini kasusnya di dalam bacaan doa qunut, ya. Tetapi harus meneruskan untuk menyempurnakan sholat rakaat berikutnya. Jadi kalau ada imam tidak membaca doa qunut pada sholat subuh, ya, pada sholat subuh, sementara kita bermakmum pada imam itu, maka makmum itu boleh membaca qunut, boleh membaca qunut. Artinya berbeda dengan tidak mengikuti imam. Kadang kita kan, ya, kalau imamnya minna, kalau minhum itu kan ada yang tidak mau qunut, yang itu kebetulan jadi imam, kita boleh qunut dan sholat kita tetap sah, gitu. Kita tetap sah, ya. Jadi bahkan sunat, ya, hukumnya sunat. Jadi makmum itu ada imam tidak membaca qunut, kemudian si makmum membaca qunut, itu hukumnya sunnah, gitu. Jika makmum itu, ya, makmum masbuk yang nututi imam pada sujud yang pertama, gitu. Nah, jika makmum itu tidak tahu bahwa ia makmum masbuk, ya, artinya makmum masbuk tidak menututi 2 rakaat, ya, maka ketika sholatnya itu 4 rakaat, maka harus menyempurnakan 2 rakaat lagi. Atau sholat subuh, ya, sholat subuh makmum masbuk, tapi nututi imam dalam keadaan tahiyat, maka si makmum itu harus menyempurnakan 2 rakaat lagi, ya. Jika di dalam tasyahud awal seorang imam lama membaca lafaz tasyahudnya karena lisannya kaku atau karena faktor lainnya, maka makmum disunahkan membaca doa sampai imam berdiri, dan makmum tidak boleh membaca sholawat atas keluarga Nabi dan bacaan setelah bacaan sholawat atas Nabi, ya. Jadi apabila ada imam, ya, membaca bacaan tasyahud itu lama sekali karena memang faktor lidahnya kaku, atau karena faktor lain, karena bacaannya pelan sekali, maka makmum itu tidak boleh berdiri, tetap harus menunggu imam, ya, menunggu imam meskipun makmum sudah selesai baca tasyahud awal. Untuk mengisi kekosongan itu, makmum itu disunahkan membaca doa sampai imam itu selesai membaca tasyahud awal dan
berdiri. Hal ini apabila si makmum adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang nututi imam sejak takbiratul ihram rakaat pertama. Itu namanya makmum muwafiq. Jika makmum itu makmum masbuk dengan gambaran nututi imam 2 rakaat dari sholat 4 rakaat, maka makmum masbuk itu melakukan tasyahud akhir bersama imam dan membaca sholawat atas keluarga Nabi. Artinya apabila ada makmum statusnya makmum masbuk itu yaitu makmum yang datang kemudian setelah imam membaca takbiratul ihram dan membaca surah Fatihah, itu makmum masbuk. Nah, kemudian si makmum masbuk itu menututi 2 rakaat terakhir dari sholat yang jumlahnya 4 rakaat, sehingga imamnya tasyahud akhir, maka makmum itu harus mengikuti imam, yaitu juga tasyahud akhir dan membaca sholawat atas Nabi. Kemudian setelah imam salam, makmum itu melanjutkan rakaat yang tersisa. Karena 4 rakaat maka tinggal 2 rakaat. Ya, jadi makmum tidak ikut salam. Ya. Jadi imamnya salam, setelah itu makmum bangkit melanjutkan rakaat yang berikutnya. Kenapa? Karena masih kurang 2 rakaat. Kalau sholat maghrib, ya, kemudian nututi 2 rakaat terakhir, maka kurang 1 rakaat. Makmum setelah dia bertasyahud akhir mengikuti imam, maka si makmum itu wajib berdiri untuk melanjutkan rakaat yang belum dilaksanakan. Itu kurang 1 rakaat. Jangan kemudian imam berhenti juga ikut berhenti, imam salam ikut salam, itu maka itu sholatnya kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat jika sholatnya terdiri dari 4 rakaat. Kemudian yang keempat, warabi'u as-sholatu 'alal awwali fi tasyahhudil akhir. Ya. Jadi as-sholatu 'alal ali fi tasyahhudil akhir, yaitu sunnah abad membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Bacaan sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu hukumnya sunnah abad. Artinya apabila tidak dibaca, maka orang yang sholat harus mengganti sunnah dengan sujud sahwi. Kalau tidak diganti, apakah sholatnya batal? Ya tidak, karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi ingat, sujud sahwi itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sehingga kalau tidak dilaksanakan bisa mengurangi afdhaliyatus sholat, keutamaan sholatnya. Kalau sah tidaknya ya tetap sah karena hukumnya sunnah. Kemudian al-khamisu, adapun yang kelima al-qunutu, yaitu membaca qunut. Saya tidak baca syaratnya karena waktu ya, terkait dengan waktu penjenengan jam 8:04 ini sudah, jam 8:30 sudah lama sekali menurut penjenengan. Jadi yang kelima yaitu sunnah ahmad membaca qunut pada sholat subuh dan sholat witir separuh akhir bulan Ramadan. Itu hukumnya sunnah ahmad. Artinya apabila kita tidak membaca qunut, ya, tidak membaca qunut ketika sholat subuh, ya, atau tidak membaca qunut pada sholat witir separuh akhir dari bulan Ramadan tanggal 15 belakang, nah itu malam 15 belakang itu tidak membaca qunut, maka kita sunnah mengganti dengan sujud sahwi. Qunut itu apa? Ya. Qunut itu zikir tertentu yang meliputi doa dan pujian. Jadi di dalam qunut itu ada 2 unsur, yaitu doa permohonan, yang kedua pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lafal kunut itu bisa apa saja ya. Yang penting mengandung doa dan pujian. Bisa lafal kunut itu terdiri dari bacaan Allahumma firli ya ghafur ya. Allahumma firli, wahai Allah ifirli, ampunilah hamba, ya ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Allahumma firli itu doa, ya ghafur itu asana, yaitu pujian. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak sehat dan sebagainya, membaca kunut panjang tidak bisa, itu maka cukup yang pendek-pendek. Artinya Allahumma firli ya ghafur ya latif ultuh bina ya latif itu. Jadi bisa dengan lafal apa saja yang mengandung unsur doa dan pujian. Sementara bacaan kunut yang dari Rasulullah ya, yang biasa dibaca oleh Rasulullah, yaitu yang seperti kita baca setiap sholat subuh. Hanya dan di antara bacaan kunut itu ada tambahan dari ulama fikih. Ada tambahan dari ulama fikih, yaitu tetapi hal itu juga berpahala dan tidak mengurangi bacaan kunut. Bacaan kunut. Lafalnya kan Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yudhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Atau bisa wa barik wa sallim, bisa. Di dalam kitab ini dijelaskan. Maka la yudhillu bisa yudhallu. Bisa yudhallu. Kalau yudhallu artinya tidak ada yang tidak dianiaya, tidak direndahkan. Itu ya. Orang yang engkau muliakan tidak direndahkan. Makna dari doa kunut itu ya, Allahumma hdini fiman hadait, itu maknanya dallani ma'ahum ya. Artinya ya Allah berilah petunjuk kami bersama mereka ya. Wa afini fiman afait, dan salimni min balai dunya wal akhirah, yaitu selamatkanlah kami dari cobaan ujian dunia dan akhirat ya. Ma'ahum bersama mereka. Kalau kita pakai domir nah gitu ya, Allahumma hdina. Artinya di dalam doa kunut itu kita memohon keselamatan dari mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih di akhirat nanti. Wa tawallani fi man tawallait. Dallani kun nasiran li wa hafizan li minadz dzunubi ma'ahum. Ya Allah, ya, jadilah engkau penjaga hamba ya, dari perbuatan dosa bersama mereka, dan peliharalah hamba dari berbuat dosa. Artinya mohon keselamatan kita dari melakukan dosa. Itu artinya wa tawallani fima tawallait wa barik li fima a'tait, ay anzilil barakata wa hiyal khairul ilahi ya. Jadi wa hiyal khairul ilahi fima a'taitahu. Jadi arti dari wa barik li fima a'tait artinya memohon agar Allah menurunkan keberkahan ya di setiap rizki yang diberikan Allah kepada kita. Karena sebanyak apapun rizki yang kita dapat dari Allah, jika tidak barokah juga tidak bermanfaat bagi kita. Artinya orang Madura itu menurut orang Madura tidak semua itu, tidak tidak awet, cepat habis. Berapapun rezeki yang kita miliki, kalau tidak berkah cepat habis. Oleh karena itu, agar berkah ketika kita mendapat rezeki, perbanyaklah
berdoa keberkahan rizki kita. Wa ini syarama qadaita ay ihfadni wamna'ni fasada ma yatarattabu wa yatasabbabu 'ala al-qada'i min as-sukhti wa 'adami ridha bil qada'i wal qadari. Artinya makna dari wa ini syarama qadaita itu, ya Allah, jagalah hamba, cegahlah kepada hamba sesuatu yang mengakibatkan dan menyebabkan kemarahanmu. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga diri kita dari hal-hal kemarahan terhadap Allah, dan kemarahan diri kita terhadap qada dan qadarnya Allah, ya. Dan ketidakrelaan diri kita terhadap ketentuan-ketentuan Gusti Allah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia kadang ya menggerutu kepada Allah ketika kita diberi cobaan. Tidak jarang ya, kita tidak menerima. Ya Allah Gusti, besok kami ujian kotaan, begitu kan? Jadi marah, katanya orang Banyuwangi, mendukung ya. Marah kepada Gusti Allah. Makanya di dalam doa kunut itu wa ini syarama qada'i, artinya kita memohon kepada Allah perlindungan dan pencegahan dari hal-hal yang membuat Allah marah dan membuat diri kita marah kepada kehendak kepada ketentuan Allah, dan menjadikan hati kita tidak rela menghadapi menerima qada dan qadarnya Allah. Itu bagus sekali doa kunut itu. Rugi kalau tidak mau doa kunut. Kita tidak bermunajat kepada Allah dalam sesi kunut ini gitu. Karena maknanya sangat bagus, maknanya sangat baik. Nah, wa inna syarama qada'i ini adalah akhir dari doa di dalam kunut. Selanjutnya itu merupakan pujian-pujian kepada Allah, ya. Seperti wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, gitu. Itu adalah pujian kepada Allah dan seterusnya. Itu merupakan pujian-pujian seorang hamba kepada Allah. Ini bagian bacaan kunut dari Rasulullah. Dan ada tambahan dari ulama. Tambahannya apa? Ya. Tambahannya pada asana itu, pada asana, ya. Pada apa namanya? Wa innaka tabbi wa la yuqda 'alaika, ini dari Rasulullah. Kemudian tambahnya wala yu'izzu, ya, wala yu'izzu man adai, itu tambahan dari ulama, ya, tambahan dari ulama. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu seperti diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i bahwa kata-kata wala yu'izzu atau wala yu'izzu man adaita itu tambahan dari ulama, ya. Kemudian fa innaka, bacaan fa innaka taqfi, wa lakal hamdu, kan sebelum tabaraka itu kan bacaan wa lakal hamdu ala ma qadaita, itu juga tambahan dari ulama, ya. Tambahan dari ulama, ya. Dan ulama menambah bacaan itu tidak sembarangan gitu. Tidak ujuk-ujuk nambah, tidak gitu. Ulama itu kita beda, ulama-ulama salaf tempo dulu itu dengan ulama-ulama sekarang bisa saja berbeda dengan ulama modern, ya. Jadi itu bacaan kunutnya. Bapak Ibu sekalian, bacaan kunut itu sebenarnya ada dua, ya. Ada bacaan kunut, ya, yaitu dari Rasulullah SAW, dan ada bacaan kunut dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Kita menurut para ulama itu disunahkan menggabung kedua bacaan kunut itu sunnah, selama satu, orang yang sholat itu sholat sendirian. Yang kedua, bermakmum tetapi berjamaah, tetapi imam jamaahnya terbatas, dan rela, ya, rela untuk berlama-lama di dalam sholat dengan membaca doa gabungan antara doa kunut Rasulullah dengan doa kunutnya Sayyidina Umar. Yang ketiga syaratnya, yang berjamaah itu bukan golongan buru
sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan sebagainya, karena itu ada dalam permasalahan tuannya. Yang ketiga yaitu orang yang berkeluarga. Karena kadang orang yang berkeluarga itu istri dibutuhkan oleh suaminya, oleh anaknya, suami dibutuhkan oleh istrinya, oleh anaknya, gitu. Makanya di dalam melakukan sesuatu, meskipun itu berupa ibadah, itu harus disesuaikan dengan kondisi seseorang. Terutama kalau jamaah, imam itu harus melihat kondisi makmumnya ini terburu-buru atau tidak, makmumnya ini ada kepentingan lain atau tidak. Itu harus dipertimbangkan juga, gitu. Dipertimbangkan juga karena itu sangat menunjang kekhusyuan ibadah dan keikhlasan di dalam beribadah. Kalau umpama kita yang berjamaah orang pasar, umpama ini, kemudian jam 7, jam 8 harus buka toko, tapi jam 8 belum selesai, itu biasanya menggerutu, ya. Menggerutu kali suwi imam iki padahal tadi ojo ya, padahal dalam sholat ya sholat mulai kabeh adalah isu. Nah kan begitu, itu contoh kecil. Makanya harus melihat kondisi dari jamaah, karena imam itu adalah supir. Jadi makanya kan itu merupakan runtutan dari hadis bahwa seorang imam itu harus dalam mengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat, yaitu kemaslahatan rakyatnya. Imam sholat juga begitu, harus berbasis berdasar pada kepentingan dan tujuan dari jamaah itu. Kemudian bacaan doa kunut sunnah hukumnya di setiap iktidal, ya, pada iktidal akhir setiap sholat. Artinya Bapak Ibu sekalian, doa kunut itu, bacaan doa kunut itu tidak hanya sunnah pada waktu sholat subuh, tapi di setiap sholat itu sunnah, ya, pada iktidal rakaat terakhir. Sedangkan kunut nazilah bukan termasuk sunnah ab'ad. Karena dari itu apabila ditinggalkan tidak disunahkan sujud sahwi. Karena sunnah kunut nazilah. Kunut nazilah itu tak kunut yang dibaca pada saat kita mengalami musibah secara umum atau secara khusus, seperti corona, ya, wabah corona itu kan kita disunahkan membaca kunut nazilah gitu. Yang katanya corona sekarang ini sudah berkembang, beranak lagi, namanya Omikron gitu. Mudah-mudahan anaknya tidak sampai batuk ke Banyuwangi gitu. Cukup di Afrika sana, tidak perlu ke Indonesia itu. Bosan sudah, ya. Katanya kayak Anwar Zahid, katanya Habib Umar itu bosan dengan BBM, ya. BBM apa sih BBM? Pembatasan penghasilan kiai dan mubaligh, katanya beliau. Jadi mudah-mudahan doanya beliau dikabulkan oleh Allah, kita selamat dari virus corona dan cepat lengkap selesai semuanya, ya. Ketika membaca doa kunut disunahkan mengangkat kedua tangan, ya. Mengangkat kedua tangan ke langit, ya. Kemudian disunahkan mengangkat bagian dalam kedua tangan, yaitu perut tangan dan telapak tangan, saat berdoa untuk mendapat kebaikan. Saat berdoa untuk menghilangkan, terhindar dari kejelekan, maka punggung tangan yang diangkat, ya. Wala taqdi wala yubdo alaika, itu kan fa innaka la taqdi wala yubdo, ya, itu kita mengangkat punggung tangan. Kalau untuk kebaikan mengangkat perut tangan, itu, ya. Hukumnya sunnah. Dan juga disunahkan tidak mengusap wajah setelah membaca doa kunut, ya. Itu kalau di dalam sholat. Kalau membaca doa kunut di luar sholat itu sunnah mengusap wajah, gitu. Kalau di dalam sholat disunahkan tidak mengusap wajah, tapi kalau di luar sholat disunahkan mengusap wajah itu ketika membaca doa kunut.
Apa boleh? Ya boleh. Boleh membaca doa kunut di luar sholat. Imam ketika membaca doa kunut disunahkan suaranya keras, seukuran makmum bisa mendengar suara imam. Dan makmum ketika mendengar bacaan kunut imam itu disunahkan membaca amin dengan suara yang keras juga, tetapi jangan emosi. Kadang makmum itu emosian, apalagi pas Jumat khutbahnya lama, itu aminnya ya Allah, amin, itu ya Allah, kata saya kok gitu. Akhirnya khotib itu terkejut juga, kejut juga. Saya pernah ngimami apa saya terlalu lama ya, jadi khotib Idul Fitri itu, di khotib Idul Fitri. Jadi ketika ngimami itu, terdengar suara merdu keras sekali ketika ngimami. Sampai ayat yang saya baca itu ibarat barang itu muncul gitu. Sampai saya itu lupa gitu, saking kagetnya. Untung ketika sholat nggak langsung itu jendelanya masjid itu gemetar semua. Mana kalau kemudian rubuh masjidnya. Kemudian ketika khutbah, alhamdulillah di pertengahan muncul lagi, hanya embeknya muncul, saya kaget. Jadi itu tidak boleh sebenarnya mengganggu jamaah, mengganggu orang yang sedang ibadah, meskipun merayakan Idul Fitri. Tunggu dulu masjid selesai, baru meredamnya dimulai, kembang apinya dimulai. Apalagi jamaah itu kemudian khotibnya lama, sholat Jumat pasti aminnya itu tidak ikhlas, aminnya tidak ikhlas, amin. Itu. Jadi baca doa kunut makmum disunahkan membaca dengan suara keras, yaitu bacaan amin. Tetapi ukuran keras itu yang normal, tidak arogan, tidak emosional. Itu. Bagi orang yang sholat sendirian disunahkan membaca doa kunut dengan suara pelan. Jika makmum mendengar bacaan kunut, membaca doa kunutnya imam, maka ia harus membaca amin. Begitu pula dalam bacaan sholawat atas Nabi, makmum disunahkan membaca amin. Karena menurut ulama bacaan sholawat atas Nabi itu sama dengan doa. Makanya makmum disunahkan membaca amin. Kemudian sunnah al-ad yang keenam yaitu berdiri saat membaca doa kunut bagi orang yang sholat berdiri. Yang ketujuh, membaca sholawat atas Nabi dan keluarga Nabi di dalam bacaan doa kunut. Itu hukumnya sunnah al-ad. Artinya bagi orang yang mampu sholat berdiri, kemudian ketika baca doa kunut duduk, maka itu harus mengganti sunnah mengganti dengan sujud sahwi, kecuali darurat. Bagi orang yang sholat kemudian saat membaca kunut tidak membaca sholawat atas Nabi dan keluarga Nabi, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi bacaannya seperti yang dijelaskan pada minggu kemarin, subhanaman la yanamu wala yasbru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pertemuan lalu saya lupa bahwa di dalam membaca sujud sahwi itu kita harus niat, tapi niatnya di dalam hati. Kalau niatnya diungkapkan, sholat kita tidak sah. Niatnya cukup di dalam hati ketika kita mau sholat sujud sahwi, ya diucapkan di dalam hati. Saya niat sujud sahwi selesai, tapi di dalam hati tidak perlu diungkapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, para jamaah, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam sholat. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang betul-betul sempurna dan berharga, bernilai di hadapan Allah SWT. Karena ibadah sholat itu, Bapak Ibu sekalian, nanti yang pertama akan ditanya di hadapan Allah SWT di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah, keluarga kita, tetangga kita, semuanya umat Islam
untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang berbahaya, baik merupakan virus corona dan lainnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, putra-putri yang soleh-solehah. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah sebagai ikhtitam dari majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khair min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa qawwin umurana warzuqna khutbana bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bi jaddika jadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana talamidatina min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa min ahli al-dhair wa min ahli bid'ah wa dhalalah. Allahumma qawwin umurana wa umurahum wa sarzaqna warzuqahum wa sahih jasadana jasadahum wa hasin khuluqana wa khuluqahum wa hasin sawtana sawtahum li qiraatil Qur'an wal hadis wa kutubil 'ilmi bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taufiq wal